Assalamualaikum, siapa yang gak suka sama jajanan satu ini? Ya, semua orang pasti suka banget sama jajanan satu ini karena rasanya emang seenak itu. Kita buat versi ekonomisnya, kulitnya kita buat tanpa telur, isiannya bikin nagih, dijamin banyak yang suka. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 5 pieces sosis, aku pakai merek Geboyku seperti ini, sosis merah yang murah meriah aja. Sebanyak 5 pieces sosis kita siapkan. Kupas dulu plastiknya, kemudian sosisnya mau aku kukus karena kalau digoreng itu sosisnya tuh menciut ya. Jadi di sini kita kukus aja selama kurang lebih 5 menit, jangan lama-lama, asal matang aja sudah cukup. Nah, kalau sudah matang seperti ini biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, satu sosis ini dipotong menjadi 6 bagian dengan cara potong dulu menjadi 2 bagian. Satu bagiannya belah menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian satu bagiannya lagi belah lagi menjadi 3 bagian, jadi ada 6 potongan ya untuk satu sosisnya. Nah, karena ini ada 5 sosis berarti ada 30 potongan nantinya. Lanjut buat kulit risolnya, siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang, campurkan dengan 2 sendok makan tepung aci, sagu, kanji atau tepung tapioka, masukkan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian terakhir masukkan 500 ml air. Masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu aja bertahap. Kalau sudah halus seperti ini si terigunya, masukkan sisa air lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, tutup, diamkan selama 30 menit untuk mengeluarkan gluten-gluten di tepungnya. Jadi nanti hasilnya lentur ya. Nah, ini dia setelah 30 menit didiamkan, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk tiap centongnya aku pakai centong ukuran kecil seperti ini. Siapkan teflon ukuran kecil, aku pakai teflon diameter 20 cm. Maaf banget ya di bawahnya itu hitam karena ini teflonnya udah lama banget aku pakai tapi masih bagus gitu. Langsung aja nyalakan api kompornya di api yang sangat kecil, kemudian tuang adonannya. Jangan tunggu panas ya. Pokoknya si teflonnya hangat langsung aja dituang supaya si adonannya itu enggak terlalu boros ya. Nah, kalau sudah hangat kita tuang 1 centong kecil aja atau 3/4 centong kecil, jangan banyak-banyak supaya mendapatkan hasil yang banyak. Kemudian besarkan sedikit api kompornya menjadi api sedang cenderung kecil. Kita tunggu sampai si adonannya bisa lepas dengan sendirinya. Kalau sudah lepas tunggu sebentar ya supaya adonannya ini benar-benar matang. Kalau sudah pindahkan ke dalam piring. Teflon masih panas, api kompor masih mati, langsung aja dituang adonannya sebanyak 1 centong kecil, kemudian dituang seperti ini. Jangan dulu dinyalakan api kompornya ya, lalu rata-ratakan seperti ini, jangan sampai ada lubang. Kemudian kalau sudah rata seperti ini baru dinyalakan api kompornya ya, api sedang cenderung kecil. Supaya cepat matangnya ya, jadi nggak makan waktu lama. Ini kita tunggu sampai benar-benar matang dan bisa lepas dengan sendirinya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, jangan buru-buru diangkat ya, nanti takutnya itu pecah atau nanti robek. Jadi kita tunggu sampai adonannya benar-benar matang baru bisa diangkat. Nah, ini dia hasilnya jadi 28 lembar. Untuk kulit risolnya walaupun tanpa telur tadi, ini tuh yang benar-benar lentur banget, nggak mudah sobek sama sekali. Saat diremas pun dia itu nggak mudah sobek ya, karena tadi adonannya didiamkan dulu selama 30 menit. Jadi gluten-gluten tepungnya itu keluar, jadi ini yang bisa bikin si adonan itu jadi lentur dan tidak mudah sobek. Dan dimasaknya pun agak lama sampai benar-benar matang, jadi bikin adonannya tidak mudah sobek. Untuk isiannya ada 4 butir telur yang sudah direbus. Kemudian hancurkan menggunakan garpu. Kalau mau lebih cepat bisa hancurkan menggunakan whisk seperti ini. Setelah hancur telurnya, masukkan bahan-bahan lain seperti 100 gram saus cabai. Di sini aku pakai merek McLouis, teman-teman bisa pakai merek saus apa aja yang teman-teman suka. Sebanyak 100 gram. Kemudian masukkan 50 gram mayones, aku pakai merek McLouis juga. Lalu masukkan 1 saset kental manis putih. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, dites rasanya dulu. Kalau ada yang kurang bisa ditambah. Di sini aku tambahkan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk supaya makin gurih. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk baluran tepungnya ada 75 gram tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk. Masukkan 150 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk memastikan nggak ada yang bergerindil, saring adonannya.
Setelah disaring, ambil kurang lebih 3 sendok makan untuk perekatnya, untuk perekat kulit risolnya ya. Siapkan 1 lembar kulit risol. Kemudian masukkan bahan isian kurang lebih 3/4 sendok teh. Jangan banyak-banyak ya. 3/4 sendok teh kayak gini juga sudah cukup. Kemudian dirapihkan. Lalu taruh 1 pieces potongan sosis. Kemudian masukkan lagi 3/4 sendok teh bahan isiannya lagi. Nah seperti ini hasilnya, kemudian dirapihkan agak panjang gitu ya. Lalu dilipat bagian bawahnya seperti ini. Bagian kiri dan kanannya dilipat lagi seperti kita membuat risol pada umumnya ya. Kemudian bagian ujungnya kita kasih bahan perekat yang sudah dibuat tadi. Kemudian digulung-gulung seperti ini. Nah ini hasilnya rapih banget ya. Aku punya tips supaya ukurannya sama semua. Ambil 1 risol yang sudah dibuat tadi. Kemudian siapkan 1 lembar kulit risol, masukkan 3/4 sendok teh bahan isian, masukkan 1 potong sosis, kemudian 3/4 sendok teh bahan isian lagi, kemudian digulung, kiri kanannya dilipat. Nah, terlihat ya, untuk panjangnya usahakan sama risol yang sudah dibuat tadi di depan itu. Nah, untuk panjangnya usahakan sama ya, lurus seperti ini. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, ujungnya kita kasih bahan perekat, kemudian digulung-gulung. Nah insya Allah nanti hasilnya bisa sama ya, karena ukurannya udah sama kayak risol yang di depan itu. Nah ini dia hasilnya, tuh sama ya. Nah lakukan sampai selesai. Siapkan 100 gram tepung panir. Untuk mendapatkan butiran-butiran yang halus, di blender tepung panirnya cukup sebentar aja. Kurang lebih 5 kali ditrekan cukup ya. Kalau sudah, pindahkan ke dalam mangkuk. Semua bahan sudah siap, langsung aja masukkan risol ke dalam baluran tepung. Dicelupkan seperti ini, pastikan terbalur ya dengan bahan tepungnya. Kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Cukup dibalur-balur gini aja sampai rata, jangan lama-lama ya supaya hasilnya tuh mulus dan gak keriting-keriting gitu. Kalau sudah seperti ini sudah cukup, bisa diangkat, lakukan sampai selesai. Jajanan satu ini emang banyak banget kerjaannya ya, jadi bikin males gitu. Tapi karena banyak banget yang suka, kemudian cepat larisnya, jadi untuk rasa malesnya itu mendingan disingkirin aja. Yang penting tuh jadi cuan ya teman-teman dan cepat lakunya. Selesai dibalur dengan tepung panir, bisa disimpan di dalam wadah tertutup seperti ini. Misalnya teman-teman pengen digoreng paginya, bisa banget simpan aja di dalam kulkas, tapi ditutup seperti ini ya. Di dalam kulkas atau di dalam freezer juga boleh. Nanti bisa digoreng sewaktu-waktu kalau pengen digoreng. Di sini mau aku langsung goreng aja. Panaskan minyak goreng yang sudah panas. Usahakan minyak gorengnya sudah benar-benar panas ya, supaya gorengnya tuh enggak kelamaan. Karena kalau gorengnya kelamaan di minyak yang belum panas, nanti hasilnya si kulit risol itu bisa pecah gitu ya teman-teman ya. Hasilnya nanti isiannya itu bisa keluar. Jadi pastikan minyaknya sudah benar-benar panas, baru kita masukkan risolnya. Nah gorengnya nggak perlu lama-lama, cukup sebentar aja ya teman-teman. Ini sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Hasilnya bagus banget ya, nggak ada yang pecah. Pokoknya digoreng di minyak yang sudah benar-benar panas, goreng cukup sebentar aja sudah jadi. Dan ini dia hasilnya setelah digoreng semua, cantik-cantik semua ya. Nah ini penampilannya benar menarik banget. Dan ukurannya juga sedang ya teman-teman, nggak terlalu besar-besar banget, tapi juga nggak terlalu kecil-kecil banget. Nah terlihat isiannya, wow Masya Allah lumer banget ya. Ini karena ada isian saus, mayones, kemudian telur rebusnya. Ada sosisnya juga, jadi menambah rasa makin enak lagi teman-teman ya. Masya Allah super duper, gurih banget, enak, pokoknya bikin nagih deh. Ini aku goreng malam, paginya masih sisa segini, langsung aja di sini mau aku goreng lagi di minyak yang sudah panas. Ini minyak gorengnya jangan terlalu panas ya, sedang aja. Yang penting minyaknya sudah panas dan gorengnya jangan lama-lama, cukup sebentar aja ya, karena kalau kelamaan nanti bisa alot atau keras. Kita goreng cukup sebentar aja. Kalau sudah seperti ini warnanya, tandanya sudah matang, siap untuk diangkat dan sajikan kembali. Nikmati selagi hangat. Secara penampilan masih menarik banget ya untuk dijual, jadi buat teman-teman yang khawatir nggak habis, bisa banget digoreng lagi ya. Asal gorengnya jangan lama-lama, cukup sebentar aja, rasanya masih enak. Yuk kita lihat apa kata Pak Hamzah. Oke, kita buktiin ya sama Pak Hamzah nih ya. Ini risol yang aku buat semalam. Di sebelah kanan aku goreng lagi paginya, di sebelah kiri nggak digoreng lagi. Apakah masih enak? Yuk kita lihat nih sama Pak Hamzah. Maaf tangan kiri ya Pak Hamzah ya. Ini yang hangat ya, ini yang hangat nih, yang digoreng lagi. Iya, bismillah. Enak. Masanya kayak goreng lagi kayak pertama
Hangat. Oh jadi sama gitu ya? Hmm. Itu yang nggak digoreng, dingin. Semalam saya buat. Nah ini paginya nih. Masih enak. Cuma lebih enak yang goreng lagi. Bisa digoreng lagi ternyata. Jadi lebih enak kalau digoreng lagi ya? Anget dimakannya juga. Lebih kriuk, ada kriuknya. Katanya alot. Enggak. Enggak alot. Malah alasan yang ini. Yang nggak digoreng, yang dingin gitu. Jadi masih bisa digoreng lagi ya paginya. Misalnya nggak habis jualannya, digoreng lagi masih enak. Top. Enak yang digoreng lembut. ya. Alhamdulillah tuh review dari Pak Hamzah ya guys. Dari modal kurang lebih Rp26.100 jadi 28 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp932. Kita bisa jual mulai dari harga 2.000-an per piecesnya, atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.